Salam, saya Michael Hamulangan Sitorus dari Teknologi Informasi 2020 akan menjelaskan terkait penugasan 2 dari mata kuliah sistem berbasis mikroprosesor. Penugasan ini terkait web server unit. Oke, jadi di sini saya sudah memiliki ESP32 yang terhubung ke laptop saya melalui koneksi kabel USB dan ini berfungsi sebagai power dari ESP32 saya. Lalu rangkaian dari board saya memiliki komponen sebagai berikut, yaitu terdapat ESP32 itu sendiri, lalu 2 buah lampu LED dan 2 buah resistor. Jadi wiringnya sebagai berikut, di mana pada ESP32 saya bagian GPIO 26 dan GPIO 27 akan terhubung pada bagian positif atau anode dari lampu LED kita. Lalu bagian negatif dari lampunya akan terhubung kepada sebuah resistor dan kemudian dari resistor akan diteruskan ke ground yang akan terhubung pada bagian ground di ESP32 kita. Oke, demikian wiring dari ESP32 ini. Lalu kita masuk ke program yang akan kita jalankan. Di sini saya mengincludekan suatu library baru yaitu library wifi.h dan lalu akan dideklarasikan beberapa buah variabel seperti variabel constant pointer char yaitu variabel SSID dengan nilai SSID dari router yang akan kita koneksikan beserta passwordnya. Lalu akan diaktifkan port ke-80 dari web server yang akan kita pakai. Kita akan mendeklarasikan juga beberapa buah variabel string yaitu header dan juga variabel yang akan menjadi state dari output kita yaitu output 26 state dan output 27 state dengan 2 buah nilai variabel awal itu adalah off. Jadi ketika pertama kali program dijalankan, lampu LED kita akan dalam kondisi mati. Lalu akan juga dideklarasikan 2 buah variabel konstan integer yaitu variabel output 26 dan output 27 yang secara berurutan akan dideklarasikan dengan nilai 26 dan 27. Lalu akan dideklarasikan juga variabel unsigned long yaitu nama variabel current time dengan nilai deklarasi awal adalah fungsi milis. Lalu juga unsigned long lagi variabel previous time dengan nilai awal 0 dan juga akan dideklarasikan variabel constant long dengan nama variabel timeout time. Ini akan senilai 2000 milisecond atau 2 second. Oke, demikian deklarasi-deklarasi yang kita miliki dan kita mulai masuk ke bagian utama dari program kita, yaitu yang pertama adalah bagian void setup, di mana pada bagian ini program akan dijalankan sekali saja. Ini akan berisi inisiasi beberapa komponen yang akan kita pakai pada program kita nanti. Yang pertama-tama adalah serial begin. Ini akan menyalakan serial monitor kita, di mana serial monitor kita akan kita pakai untuk proses debugging untuk melihat sampai mana program kita sudah tereksekusi. Akan dilakukan 2 buah pin mode yaitu output 26 dan output 27. Ini sebagai output dari program kita dan akan dituliskan melalui digital write nilai dari output 26 dan output 27 itu low sehingga kondisi awal dari kedua lampu kita ini mati. Lalu pada serial monitor akan dituliskan connecting to SSID yang kita miliki yaitu Michael dan akan dijalankan wifi-nya dengan access point, SSID dan password yang sudah kita deklarasikan di awal tadi. Lalu akan ditunggu dan selama pengecekan ini akan dilakukan while loop di mana ketika status wifi-nya belum terkoneksi, maka setiap 500 milisecond akan di-print titik di serial monitor kita. Dan ketika sudah kondisinya sudah terkoneksi, maka program akan keluar dari while loop ini dan program kita akan dilanjutkan dengan menuliskan IP address dari yang akan kita pakai nanti. Oke, kita masuk ke bagian kedua dari program kita, di mana adalah bagian void loop. Jadi pada bagian ini akan dijalankan secara terus-menerus sampai program kita dihentikan. Oke, pertama-tama akan dijalankan server available yang akan dimasukkan ke nilai client. Jadi akan dicek apakah servernya itu tersedia atau enggak. Dan ketika ada sebuah klien baru yang terkoneksi, maka program di bawah ini akan dijalankan. Di mana nilai current time dan previous time akan diperbaharui, akan dilakukan print pada serial monitor yaitu new client, dan akan dibuat sebuah variabel baru yaitu variabel string bernama current line dengan nilai awalnya masih kosong, di mana nanti variabel ini akan berfungsi untuk menyimpan data yang akan kita terima dari klien. Jadi
ketika waktu koneksi klien kita dan current time dikurangi previous time ini kurang dari time out time, yaitu kurang dari sama dengan 2 detik, maka program ini akan dijalankan secara terus-menerus, di mana nilai dari current time akan diperbarui dengan nilai fungsi milis. Lalu jika kliennya available atau data dari klien itu ada yang akan dibaca, maka nilai dari byte dari klien tadi akan dibaca dan dimasukkan ke variabel baru, yaitu variabel char dengan nama variabel c, dan lalu akan dituliskan pada serial monitor, dan lalu kita masukkan ke variabel header kita yang sudah kita buat di awal tadi. Kita lakukan control statement, di mana ketika nilai C ini terdeteksi ada sebuah baris baru, maka program di bawah ini akan dilanjutkan, di mana jika panjang dari column line tadi itu sama dengan 0, maka akan dilakukan print ke klien atau nilai komponen ini akan dikembalikan ke klien, yaitu http://1.1 200 OK dan seterusnya. Dan akan dilakukan sebuah control statement lagi. Jadi ketika nilai header ini memiliki sebuah komponen get/26/on, maka 3 buah baris fungsi ini akan dijalankan, di mana yang pertama adalah akan dilakukan print kepada serial monitor, yaitu GPIO 26 on. State-nya akan diperbaharui menjadi on, dan pada lampu kita akan dilakukan digital write output 26 high, sehingga yang LED yang terkoneksi ke GPIO 26 akan menjadi menyala. Dan lalu ketika headernya ini memiliki terdeteksi ada komponen get/26/off, maka yang dilakukan adalah melakukan print 26 off, state-nya akan diubah menjadi off, dan digital write-nya akan menjadi low, di mana lampunya akan dimatikan. Dan 2 buah baris ini juga sama seperti tadi, tapi untuk bagian GPIO 27. Oke. Lalu dari bagian ini ke bawah, ini merupakan barisan sintaks dari HTML yang akan menjadi UI dari web server kita. Lalu nilai header akan dikembalikan menjadi 0 atau tidak ada nilai lagi, dan koneksi dari klien akan dihentikan. Kita langsung upload saja ke ESP32 kita sambil menunggu, dan serial print line akan dituliskan pada serial monitor, yaitu client disconnected. Kita sambil menunggu uploading. Oke. %, dan bisa kita lihat di serial monitor kita ada connecting to Michael, dan waktu tunggunya sekitar 2,5 detik, dan kita sudah memiliki IP address yang akan kita pakai. Kita copy dan kita paste di Google Chrome dan sebagainya, dan bisa kita lihat tampilan dari web server kita sudah tersedia. State mula-mulanya adalah off untuk kedua buah lampu, dan ketika saya pencet tombol yang atas, maka state-nya akan menjadi on, dan bisa kita lihat lampu yang terhubung ke GPIO 26 akan menyala. Ketika tombolnya kita pencet lagi, dan akan menjadi state-nya akan jadi off, dan lampunya akan mati. Oke, kita kembali nyalakan lagi, dan untuk GPIO 27 bisa kita lihat ketika kita menekan tombol on, maka lampu pada GPIO 27 yang terhubung tadi akan menyala juga. Dan ketika kita tekan off, akan mati. Ini adalah kondisi ketika state dari keduanya on, dan bisa kita lihat pada serial monitor akan tertulis apa yang akan terjadi pada program kita ini. Get 26 on, dan lampu kita menyala, dan seterusnya. Demikian penugasan ini. Terima kasih.